kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di pertemuan kajian online kita pada malam hari ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman yang jahiliyah ke zaman yang terang benderang, yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Baiklah, terima kasih kepada sahabat Fillah yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada Ustadz Dika yang telah memberikan waktunya untuk kita semua, di mana pada malam hari ini materi yang akan kita sampaikan dari Ustadz Dika yaitu generasi milenial berakhlak terpuji. Masya Allah sekali ya materi kita pada malam hari ini. Jadi saya di sini sebagai founder Untayan Dakwah Penuh Hikmah menjadi moderator pada malam hari ini. Alhamdulillah teman-teman semua pada enjoy, teman-teman semua pada bisa bersilaturahmi bersama-sama di sini. Dan setelah nanti Ustadz Dika menyampaikan materinya, teman-teman di sini boleh saling sharing, boleh bertanya, boleh nanti akan dibantu jawab oleh Ustadz Dika. Nanti aja Ki. Di sini saling menambah. Dan nantinya kita juga akan di akhir materi juga kita akan sholawatan bareng, dan juga nanti bakal ada informasi penting di akhir. Jadi teman-teman kalau bisa jangan keluar dulu ya, karena nanti insya Allah saya sendiri yang akan menyampaikan. Ada sesuatu hal yang akan saya sampaikan nih, Masya Allah, hal-hal yang bisa kabar-kabar gembira lah buat teman-teman semua. Oke, baiklah, terima kasih untuk teman-teman. Jadi diharapkan jangan keluar dulu sampai kita benar-benar selesai acara pada malam hari ini. Baiklah, materi yang akan kita dengarkan akan disampaikan oleh Ustadz Dika. Kepada Ustadz Dika dipersilahkan. Tes 1, 2, 3. Dengeran ya? Kayaknya Aman. Oke. Aman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puja puji syukur kita kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat, karunia, rahmat serta hidayahnya kita bisa berkumpul walaupun via online ini, bertatap muka antara satu dengan yang lainnya. Itu merupakan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya silaturahim itu bukan hanya bisa via offline, tapi juga bisa via online. Kemudian saya ingin ucapkan terima kasih kepada Kak Nindri, Kak Iin, Ustazah Nindri yang sudah memfasilitasi kami semua untuk ya ibaratnya saling sharing. Ini kalau Kak Iin, kalau bisa ini open cam semua supaya enak ngobrolnya gitu. On cam kah? Supaya enak Kang ngobrolnya Kang, supaya sharingnya tuh dapat gitu. Lagi di luar Tat. Iya ya, yang bisa aja, yang bisa silakan on cam. Saya harap seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Sorry, datangnya telat habis gajian. Oke, bisa dimulai Gak lagi. apa-apa, Arum. Welcome, Arum. Silahkan diri. Namanya Eka, nggak tahu aku Ustazah Eka. Kayin, kalau bisa yang lainnya on cam tapi suaranya di off kan dulu supaya enak ngobrol. Oh ya boleh teman-teman semua, sahabat Villa semuanya boleh on cam walaupun lagi di luar seperti saya ini yang lagi di luar. Tapi nanti kita lihat aja. Oke, kita lanjut. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada antum-antum semuanya, antum-antuna semuanya karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada ajang silaturahim ini. Semoga silaturahim ini manfaat untuk semuanya. Berbicara mengenai pemuda atau biasa disebut dengan generasi milenial sekarang ya, tidak akan ada habisnya itu akan berbeda pandangan. Generasi milenial zaman sekarang ini ibaratnya 1, banyak cobaan, 2, banyak godaan, 3, banyak nikmat. Nikmatnya salah satunya apa? Nikmat dari segi teknologi dan informasi. Jadi anak muda zaman sekarang itu dibekali dengan banyak informasi dan juga teknologi yang mumpuni misalnya. Kemudian untuk masalah cobaan godaan, nah itulah kalau kita tidak bisa menggunakan teknologi tersebut maka kita akan tersesat di dalamnya. Betul seperti itu? Insya Allah betul. Nah kemudian berbicara mengenai pemuda, harus kita sadar dan kita harus peka semuanya ya. Era milenial zaman sekarang itu adalah era yang krisis dari segi akhlak. Saya pikir seperti itu dan kita sepakat insya Allah. Mengapa demikian? Namun pada hakikatnya kita tidak bisa menyalahkan anak tersebut. Misalnya dia kurang berakhlak, kurang beradab misalnya. Namun kita harus telusuri terlebih dahulu kenapa demikian. Barangkali orang tuanya tidak pernah mendidik misalnya gitu kan. Nah kemudian berbicara masalah era milenial zaman sekarang itu di Quran sudah dijelaskan di surat Al-Kahfi. Kemudian tentang pemuda. Nah, bentar dulu ya, bentar. Jangan dulu ya cuy. Lanjut, di surat Al-Kahfi itu terdapat kalimat yang mengenai tentang pemuda. Bisa dilihat Qurannya ya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan. Nahnu naqus, kami telah beritakan, naqussu menceritakan, alaika naba'ahum bil haqq, dengan berita yang benar tentang Ashabul Kahfi itu yang 7. Itu kan tentang pemuda semua isinya. Innahum fityatun amanu, sungguh para pemuda tadi yang 7 itu amanu, telah beriman, bi rabbihim, kepada Tuhannya, wazidnahum huda, dan ketika seseorang pemuda sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas apa yang dilakukan oleh Allah? Wazidnahum huda, Allah akan memberi petunjuk. Ini sinyal saya jelas nggak ini? Oke, nanti dulu ya. Alhamdulillah jelas Ustaz. Alhamdulillah jelas, suara terdengar jelas. Oke. Tadi tentang sampai Al-Kahfi ya. Jadi orang-orang innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum hudan itu ketika seseorang pemuda telah
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan petunjuk. Siapa yang memberi? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berbicara mengenai akhlak zaman sekarang. Terdapat pada sabda Nabi Rasulullah SAW yang membahas masalah akhlak. Wa qala Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Yang perlu kita garis bawahi adalah kalimat yang paling bawahnya itu, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah yang baik misalnya, dan berakhlakul karimahlah kalian bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Dapat disimpulkan dari hadis tersebut bahwa muamalah itu tidak hanya bermuamalah dengan Allah, bimakna hablum minallah, namun juga Allah mengisyaratkan dan bahkan memerintahkan lewat Rasul agar manusia itu bermuamalah yang baik dan harus dengan makhluknya. Seperti itu. Lantas, apa yang harus dilakukan era milenial sekarang ini supaya anak-anak muda itu akhlaknya baik? Yang pertama, perlu kita ketahui bersama bahwa anak muda zaman sekarang ini yang namanya hobi itu banyak yang menggemari hobi. Jadi ada yang rela-rela, misalnya anak muda zaman sekarang ya, main futsal misalnya. Dulu kita misalnya main futsal itu kadang jam berapa sih mainnya? Itu jam 6 maghrib. Jadi kita keluar rumah itu ketika setelah asar, misalnya kita keluar jam 5 nih, setengah 6 misalnya, kita keluar itu bukan ke masjid, tapi ke lapangan futsal. Nah, ibaratnya itu kan dalam secara syariat itu sudah melenceng. Apakah saya pernah ketika masa itu? Ya insya Allah, dan pernah semuanya saya kira. Semua anak-anak muda zaman sekarang mungkin seperti itu saya kira. Dia keluar rumah itu dengan semangat, menggunakan motornya rapi, sudah siap semuanya, nyiapkan sepatu, uang, handphone, charger, semuanya itu bukan untuk ke masjid, tapi untuk nongkrong. Nah, bagaimana cara menyikapi hal tersebut? Anak-anak muda zaman sekarang itu mereka merasa tidak dianggap di masyarakat. Salah satunya ya, kenapa mereka tidak bisa berakhlakul karimah misalnya. Satu, karena mereka tidak dianggap di masyarakat. Dan konon di kampung itu hampir 90% imam masjid yang di kampung ya, bukan di kota. Imam masjid di kampung itu kebanyakan dari orang tua. Mana mungkin di setiap kampung itu tidak ada santri, saya kira. Pasti ada. Namun kenapa yang maju orang tua lagi, imam subuh, orang tua, imam maghrib, orang tua, bahkan imam taraweh sekalipun itu orang tua, yang azan pun orang tua. Lalu kemanakah generasi milenial tersebut? Dulu pada zaman sahabat Nabi, orang yang paling semangat dalam mengumandangkan azan adalah siapa? Bilal bin Rabah. Nah, Bilal itu adalah ibaratnya ajudannya Rasulullah, yang membangunkan sholat subuh Bilal, yang membangunkan, pokoknya kalau Rasul qailulah tidur sebentar Bilal, pokoknya yang membangunkan, yang mengingatkan Rasul untuk beribadah, untuk sholat, yaitu Bilal. Makanya orang yang paling sedih ketika Rasul wafat adalah Bilal. Sampai-sampai Bilal enggan mengumandangkan azan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Itulah contoh mengenai anak muda. Jadi anak muda zaman sekarang, satu, tidak bisa disalahkan jikalau mereka tidak berakhlakul karimah, tidak bisa dekat dengan orang-orang tua misalnya di kampung-kampung ataupun di kota-kota, dan mereka asik dengan dunia sendiri. Bukan salah mereka sepenuhnya saya kira.
kurangnya ajakan orang tua ataupun dai sekitar, dan menganggapnya kurang dianggap lah ibaratnya. Anak muda itu suka dianggap. Kalau mereka dianggap, mereka akan totalitas. Saya mendapat cerita dari Kiai Haji Buya Syakur. Beliau orang Indramayu, mungkin pada tahu ya Buya Syakur siapa. Buya bagaimana cara mendidik akhlak anak-anak muda zaman sekarang ini. Dulu beliau itu misalnya beliau itu membangun masjid dengan bertujuan untuk anak-anak muda yang pecandu narkoba, ataupun di kampung biasanya itu banyak orang-orang yang mabok-mabok misalnya, kemudian ya tiap harinya mabok aja lah. Kemudian Buya kan pengen dakwah ketika itu, dibangunkan sebuah masjid ataupun bisa disebut dengan musola ya zaman sekarang, disebut dengan musola. Dibikinkan kamar mandi, kemudian udah semuanya udah lengkap. Kemudian Buya membuat lapangan badminton. Kemudian nanya temannya Buya ini, "Buya, kenapa bikin lapangan badminton? Ini kan masjid." Kata Buya, "Anak muda zaman sekarang, kalau kamu dakwahi langsung dengan kalimat-kalimat yang syadid, kalimat-kalimat yang keras, mereka bukannya malah datang ke masjid tersebut, tapi malah kabur." Anak muda zaman sekarang itu mereka harus diajak kebaikan bukan dengan perkataan, saya kira dengan hobinya mereka masing-masing, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, lalu diselipkan di dalamnya itu masjid ataupun ibadah. Jadi kita nggak bisa langsung ayo ke masjid, nggak bisa. Muda zaman sekarang itu nggak bisa. Mereka harus dipancing dulu. Misalnya yang ke masjid dikasih baju misalnya, kemudian yang sholat subuh di masjid dikasih amplop. Kata Ustadz Luqmanul Hakim, beliau alumni Gontor ya, dakwah zaman sekarang itu khususnya untuk anak muda itu harus dengan modal. Tidak bisa tanpa modal, tidak bisa. Lalu bagaimana kalau kita tidak ada modal? Kita harus cari proposal. Kemana? Ke para muhsinin. Ibaratnya anak muda zaman sekarang itu mereka tidak bisa dengan 1-2 kali ucapan langsung mereka ke masjid, tidak bisa. Harus dengan dipancing dengan hobi, misalnya dengan futsal bareng-bareng, tapi di jam luar sholat, bukan di jam sholat. Setelah futsal, hayo sholat dulu yuk. Insya Allah mereka pada mau kok. Mungkin yang di sini insya Allah tanpa disuruh pun sudah pada ke masjid ya insya Allah ya. Namun berbeda dengan orang-orang yang amin insya Allah. Namun berbeda dengan anak-anak yang misalnya kita lagi lewat di lampu merah, misalnya ada anak-anak pinggiran, kita nggak bisa menyalahkan mereka 100%. Coba satu saat antum ataupun kita ya ngobrol, curhat, kenapa bisa seperti itu? Satu, bisa jadi broken home, biasanya broken home. Yang kedua, tidak pernah diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Makanya ketika nanti misalnya anak, auzubillah ya, misalnya nanti anak tersebut masuk neraka, yang disalahkan bukan anak tersebut, tapi yang pertama disalahkan adalah kedua orang tuanya. Mengapa demikian? Karena tidak bertanggung jawab. Ayatul munafiki thalathun. Yang terakhir adalah ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang apa kalimat terakhirnya? Wa idza tumina khona. Dan jikalau ia diberikan amanah, dia berkhianat. Al-manu wal banuna zinatul hayatid dunya. Anak, kemudian dan juga harta itu adalah perhiasan dunia. Maka dari itu anak itu harus dijaga baik-baik. Bukan dengan harta, tapi dengan pendidikan Islam. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan ataupun menjudge orang-orang yang pinggiran, kemudian orang-orang yang mabok di jalanan, pemuda-pemuda yang tersesat itu mereka sesat sepenuhnya, tidak.
kita tidak bisa menjudge mereka. Namun bisa jadi ada orang tua yang meninggalkan amanah tersebut. Lantas apa yang harus kita lakukan? Yaitu dakwah, tapi pelan-pelan gitu. Kayak misalnya kita kemarin kedatangan ulama Malaysia. Saya lihat itu di IG-nya Ustaz Abdul Somad, itu ada ulama dari Malaysia namanya Ebit Leo kalau nggak salah itu. Ustaz Ebit Leo, barangkali coba cek Instagramnya Ustaz Abdul Somad ya, Ustaz Ebit Leo. Beliau itu dakwahnya bukan di masjid dakwah beliau. Beliau dakwahnya ke diskotik, ke hiburan malam, kemudian ke anak-anak jalanan. Dan mereka dikasih dikasih hadiah supaya mereka mau gabung sama Islam. Karena benar sabda Nabi itu benar, tahadau tahabu, memberikan hadiah, berikanlah hadiah, tahabu, maka kalian akan saling menyayangi. Maka anak-anak muda zaman sekarang itu kalau mau diajak dakwah, kalau mau diajak baik kebaikan bareng-bareng itu nggak bisa langsung dengan secara ucapan. Harus baik-baik, dikasih hadiah, dikasih sesuatu. Insya Allah pada mau semuanya. Insya Allah. Dari mana uangnya Ustadz? Dari para muhsinin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu. Cukup kan Indri? Halo kan Indri, cukup? Kok gak ada suaranya Indri? Ya Allah, mungkin ada yang mau ini sharing-sharing, Sharing ya? jawab juga Sharing. yang lain, teman-teman yang lain. Sebelumnya Silahkan. salam kenal semuanya, salam Arum, kenal. Saya Dika. assalamualaikum Arum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, udah lama ya kita ini gak saling sharing juga. Gimana nih di sini? Wah, ramai sekali. Masya Allah, aku mau nyapa satu-satu. Assalamualaikum Nisa. Waalaikumsalam. Terima kasih udah mau join di sini. Masya Allah, semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Dika bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena memang pada saat sekarang ini generasi milenial ini seperti kita di sini itu memang pengaruh terbesar gitu ya, ketika memang pergaulan itu menjadi lingkungan itu menjadi faktor utama. Nah, tapi memang dengan sosial media sekarang yang berpandai-pandai kita mendakwahkan diri kita sendiri dulu, untuk merubah diri kita sendiri dulu, baru untuk kita share ke teman-teman yang lain. Semoga juga bisa saling tegur, saling mengingatkan ketika memang futur atau lupa gitu kan. Nah, ini Masya Allah. Assalamualaikum Kila, adikku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kakakku. Ya Allah, jauh sekali dari Yogyakarta. Wah. Makasih udah join di pengajian kita pada hari ini. Iya, makasih Mbak Didi sudah bikin forum ini. Kita bisa sambil sharing, sambil belajar. Makasih. Masya Allah sekali ya. Aduh, ada JJ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam. Masya Allah sekali ya, ini teman-teman aku semuanya, Masya Allah satu persatu ramai juga ini ya. Assalamualaikum semuanya, semoga teman-teman semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu diberkahi dari setiap aktivitas yang dilakukan. Amin, Allahumma amin. Baik, mungkin teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Dika, dipersilahkan, atau mungkin sharing-sharing, atau mau cerita, atau mau apa, dipersilahkan. Izin boleh? Ahlan. Boleh, Assalamualaikum. Wah, Masya Allah, ini ada Ustadz muda namanya dong, namanya muda.
Kaim itu, sorry maaf, ada yang tapping. Oh iya, aku belum baca. Ada Ustaz Rahman dah. Mana ada Ustaz Rahman ya? Oh iya. Oh iya, assalamualaikum Yulis. Rame juga ya yang typing, aku baru lihat, Masya Allah. Iya, nggak apa-apa, ada yang lagi di luar juga nggak masalah. Iya boleh, Ustadz Muda, silahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Muhammad David, biasa akrab dipanggil Muda. Jadi kalau mau akrab panggilnya Muda aja ya. Muda ya, yang nggak pernah tua gitu. Ya, nama mungkin usia akan tua, tapi semangat. Insyaallah mudah-mudahan selalu semangat. Ajib Ustaz. Gampang sekali. Masya Sangat luar Allah. biasa. Jadi tadi yang dikatakan oleh Ustaz itu tentang imam masjid di kampung-kampung gitu ya, itu kebanyakan orang tua gitu kan, tidak jarang sekali anak muda, tapi kalau di kota banyak. Kalau menanggapi itu, saya sendiri merasakan itu karena apa? Kalau di kampung, permasalahan tentang imam masjid, kemudian jamaah di masjid, dari yang saya alami selama kurang lebih 15 tahun saya di kampung, kemudian 10 tahun saya di kota gitu kan. Saya merasakan kalau untuk imam itu, ya kalau di kampung, itu memang anak-anak muda itu banyak yang kurang diberi kepercayaan. Memang tadi kata apa tuh, kesalahan itu adalah kurang dianggap oleh orang-orang terhadap anak muda tersebut. Saya mengalami ketika saya di kampung, padahal saya di sekolah saya selalu ibaratnya itu dibangga-banggakan lah, atau diapakan lah untuk jadi imam atau apa gitu kan. Tapi kalau di kampung itu yang jadi imam itu biasanya orang tua kita sebagai anak, kadang kita menghargai gitu kan. Betul. Ya oke lah imam gitu kan. Lalu kalau pepatah orang Minang memang mengatakan seperti ini, marantau bujang dahulu di kampung baguno balun. Maksudnya begini, Apa artinya tuh? karena bujang itu pergilah merantau karena rasanya di kampung dia belum berguna, atau bisa dikatakan tidak dianggap gitu, belum bisa dianggap gitu. Jadi ya kenapa gitu kan, malahan kalau imam-imam yang di kota itu, anak-anak muda yang imam di kota itu adalah mereka yang berasal dari kampung semua, kebanyakan. Saya di Padang gitu kan, saya pergi ke musola ini, pergi ke masjid ini gitu kan. Saya pernah juga jadi garin, alhamdulillah, jadi marbot istilahnya. Itu di sebagian besar di kota-kota itu, imam itu adalah anak-anak dari kampung semua. Artinya apa, memang benar kata pepatah Minang itu, kalau di kampung kita itu anak-anak muda itu banyak tidak dianggap, tapi ketika pergi ke kota kita laku, istilahnya laku lah gitu. Jadi memang, lalu ketika saya kembali lagi ke kampung, ketika saya sudah memang mulai agak nampak gitu kan, di kampung memang saya diminta untuk jadi guru, diminta untuk jadi imam gitu kan. Itu pun tidak terlalu dianggap gitu karena masih bujang gitu. Saya merasakan seperti itu. Kemudian tentang masalah modal tadi, bagi saya modal yang paling utama itu adalah doa. Karena memang ada sebuah kisah mengatakan ya, tidak memang senjata umat Islam itu adalah doa gitu kan. Betul. Kalau kita hanya sekedar terus memberikan dan berharap seperti itu tidak ya mungkin tidak akan terjadi gitu kan. Tapi kalau kita ajak terus dan juga berdoa terus, insya Allah. Karena memang betul sih, memang modal. Karena saya dulu juga pernah jadi garin itu di sebuah masjid. Di sekitaran itu ada anak-anak yang doyan main FF, main Mobile Legend gitu kan. Jadi modal saya yang pertama itu adalah saya punya MiFi namanya, sebuah kayak wireless untuk WiFi itu, tapi yang kecil gitu kan. Saya gunakan itu untuk anak-anak kalau mau ke masjid, ayo sini ya kan, ada WiFi gratis. Kemudian saya juga siapkan makanan-makanan. Lalu di tengah itu ketika azan mau masuk,
saya selalu sampaikan pada anak-anak itu, kalian telah sisihkan waktu kalian untuk main game. Lalu kapan kalian sisihkan waktu kalian untuk dekat dengan Allah? Betul. Kan? Akhirnya mereka mikir ya kan. Ketika mereka mikir, langsung saya sampaikan virus-virus agama itu, artinya menyampaikan tentang pentingnya sholat ini itu kan. Akhirnya mereka paham kan. Lalu saya ajak mereka untuk ayo kita aktifkan masjid 24 jam katanya saya kan. Lalu mereka bingung, kalau kan masjid 24 jam itu tidak tidur kita Buya katanya kan. Lalu saya bilang kita ganti-gantian, jam sekian, jam 10 sampai jam 11 yang lain tidur, yang ini bangun, agak 2 orang, terserah mau ngaji, mau sholat atau apa. Nanti jam 12 ada yang membangunkan, yang lain lagi yang tidur ya kan. Sampai nanti subuh seperti itu gitu kan. Akhirnya mereka paham gitu kan. Alhamdulillah gitu kan. Dari beberapa waktu berjalan seperti itu, artinya memang ya butuh modal ya kan. Tapi ya itulah, kalau kita lihat dari segi akhlakul karimah, bahasa itu yang agak sulit karena perlu didikan itu adalah luar dalam, artinya di rumah dan juga di luarnya itu sangat berpengaruh semua. Karena dikatakan juga dalam sebuah taklim yang saya dengar, katanya lingkungan itu 80% mempengaruhi diri seseorang. Gitu. Ustaz, syukran. Ya. Gimana Kak Ian? Sharing lah. Masya Allah sekali, Masya Allah, itu sharing yang bermanfaat sekali, Ustadz Huda. Masya Allah. Ya, itu sangat benar sekali, dimana yang udah saya sampaikan tadi, bahwa pergaulan memang lingkungan itu faktor utama yang benar-benar sangat mempengaruhi, karena kita sendiri pun bisa mempengaruhi hal tersebut terhadap orang lain juga. Nah, menurut Ustadz Ika, bagaimana dari sharing Ustadz Huda dan silakan Ustadz. Betul apa yang disampaikan beliau. Tar dulu. Ya. Tar dulu. Teman-teman semua, mungkin Ustadz lagi ya. Betul apa yang disampaikan beliau. Bahwa anak muda yang ketika di kampungnya, misalnya dia habis lulus pesantren ya, dia habis mutakharij, habis lulus dari pesantren, misalnya dari kampus misalnya, pulang ke rumah kan kadang nggak dianggap, itu saya kira itu benar. Dan mungkin ya, saya nggak mau suuzon ya, mungkin kenapa kiai-kiai ataupun ustadz atau dai yang ada di kampung-kampung itu, kenapa beliau itu masih ambil jatah imam? Kenapa? Itu mungkin karena faktor tidak adanya penghasilan. Jadi ibaratnya gini, kalau nanti saya kasih ke anak muda, nanti saya nggak ada penghasilan dong. Gitu. Ini yang saya tangkap ya di daerah saya sendiri misalnya. Lantas bisa diperhatikan juga mungkin kalau di kampung-kampung itu ustadz, dai-dai itu mungkin kurang diperhatikan oleh masyarakat. Ya, untuk benar atau tidaknya kita bisa survei sendiri ya. Kenapa kiai-kiai di kota itu laris manis? Ya karena banyak yang, maksudnya banyak yang ngasih gitu. Beda halnya dengan yang di kampung. Di kampung itu kan kayak kurang perhatian saya kira untuk kiai-kiai atau dai-dai, guru-guru ngaji bahkan deh. Guru-guru ngaji di kampung itu kadang bisa dilihat dari segi ma'isyah ya, dari segi kehidupan, dari segi upah itu jauh daripada guru ngaji yang di kota. Coba dicek deh, kita survei. Terkadang kalau ngobrol-ngobrol kayak gini tuh jadi gemes gitu. Maksudnya kita itu terlalu fokus sama kiai-kiai yang di kota misalnya, hidupnya hedon misalnya, banyak uangnya. Tapi beda halnya dengan kiai-kiai yang di kampung. Apa ilmunya beda antara kiai kota sama kiai kampung? Kan sama ilmunya.
kitabnya sama, ngajinya sama, namun itulah masyarakat tidak menilai, maksudnya kurangnya perhatian mungkin terhadap kiai-kiai di kampung, akhirnya dengan terpaksa tidak bisa memberikan jatah imam, jatah khotib Jumat, jatah imam sholat tarawih kepada yang muda-muda. Kan ibaratnya kalau kita jadi imam di masjid atau di musola, jadi imam tetap ya, itu kan ada ujroh di situ. Betul, ada ujroh di situ kan ya Kang biasanya. Kalau saya nggak ambil imam, nanti saya nggak dapat ujroh dong. Mungkin itu alasannya saya kira. Kenapa kiai-kiai yang di kampung itu belum bisa, bukan enggan, belum bisa memberikan jatah imamnya, jadwal imamnya kepada anak-anak muda itu. Kurangnya ujroh, saya kira seperti itu. Makanya kan kadang suka miris kan, kok beda sih hidupnya kiai kota sama kiai kampung? Apa beda cara ngajinya? Apa beda cara belajarnya? Gitu. Makanya ada gerakan itu yang dianut, bukan yang dianut, yang dipimpin oleh Kiai Lukmanul Hakim, itu Indonesia Mustahil Miskin. Itu adalah gerakan untuk memberikan ujroh atau upah untuk para kiai-kiai ataupun dai-dai yang ada di kampung-kampung pelosok seperti itu. Jadi mungkin barangkali Kak Nindri bisa bikin event ataupun acara yang dimana isinya atau kiai-kiai kampung ya, kita undang suatu tempat ataupun kiai-kiai setempat lah. Lalu dari mana uangnya? Dari para muhsinin. Mungkin kita bisa bikin proposal misalnya. Ya kita siap keliling ya, semuanya keliling dan nanti cari proposal. Nanti uangnya untuk sumbangan ke kiai-kiai kampung tersebut. Gitu. Barangkali bisa kita bikin event besar kan. Allahumma amin, masya Allah, itu bagus sekali. bagus ya Ustaz. Karena memang untuk yang lain belum tentu apa ya, pikirannya itu kesana gitu loh. Karena jarang ada pemikiran yang bisa sampai ke tujuan seperti itu gitu. Mungkin insya Allah nanti jika ada waktu, kesempatan, rezeki, nanti kita akan bikin ya untuk pengurus-pengurus. Dimohon untuk kerjasamanya, dan teman-teman yang di sini dimohon kerjasamanya untuk kita semua ya, insya Allah. Insya Allah. Dukung. Masya Allah. Tapi kalau di saya itu yang namanya kiai itu memang nampaknya sudah dikatakan ada tapi tidak muncul sekarang ini. Ya dikarenakan itu kurang support dari yang lain gitu, karena mungkin selama ini tuh sudah dianggap lama tidak ada, atau bahkan udah lama munculnya itu orang ya yang tadi, yang dari kota-kota tadi, karena jadi kayak bisa dibilang kalau bahasa kita tuh kayak insecure gitu loh, kayak untuk zaman anak milenialnya ya insecure. Nah jadi makanya tidak ada lagi gerbakan itu, akhirnya tidak muncul seperti yang Ustaz udah bilang tadi. Yang lain barangkali mau sharing-sharing, ngobrol-ngobrol bareng Kak Dimas, Kak Isam, Kak Muda. Iya, ini aku mau rekomendasikan sedikit, dong. Nah, jadi aku mau cerita sedikit. Jadi ada sebelumnya itu aku udah sempat sharing sama Alfi. Alfi mana? Assalamualaikum Alfi Apriliana. Waalaikumsalam Kak Nindri. Ya Allah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat di sini aku mau ngasih itu kayak seperti pelajaran pengalaman, karena beberapa waktu sebelumnya alhamdulillah aku sempat bertemu Alfi di Jakarta, dan juga sebelumnya itu juga sempat sharing ya di forum-forum gitu kan. Alhamdulillah berbagai macam solusi ketenangan alhamdulillah sudah kita berikan sama-sama, bukan hanya aku saja tapi juga teman-teman yang di sini juga ini memberikan support gitu. Alhamdulillah sampai detik ini itu masalahnya yang dari ribet
Alfi proses dari hasil yang telah didapat saat ini. Mungkin boleh sharing-sharing Alfi, dipersilahkan. Aku dari awal kan yang ketemu Kak Nindri kan selalu ngasih masukan gitu-gitu kan. Akhirnya aku coba, aku bener-bener tegas. Aku yang jadi dari awalnya penakut, tapi aku coba buat beraniin diri, buat ngelawan. Istilahnya tuh bukan ngelawan karena kekerasan pula, tapi aku balas lagi tuh dengan kayak, oh dia kasar berarti aku caranya ngelembutin kayak gitu-gitu kan. Aku juga nggak berusaha tuh nggak sendiri. Alhamdulillah tuh aku dibantu sama warga, sama teman, karena emang masalahnya itu serumit itu, seribet itu. Lalu Alhamdulillah tuh yang abis beberapa hari kemudian ketemu Kak ini tuh, tiba-tiba kan dia datang lagi ke aku, terus nyari masalah baru gini-gini. Akhirnya kan aku udah bener-bener pengen abisin semuanya. Akhirnya akulah cerita sama orang tua aku, kita nyari solusi bareng-bareng gini-gini. Alhamdulillah tuh orang tua aku tuh percaya lagi sama aku, terus dia ngakuin semua kesalahannya gitu. Terus ya beberapa kali tuh dia nemuin aku, tapi aku menghindar gitu kan. Dan alhamdulillah tuh temennya dia pun bikin sadar gitu kalau yang dilakuin selama ini tuh dia ke aku tuh salah. Dan alhamdulillah tuh sekarang dia kayak nerimain kalau aku udah nggak mau sama dia. jadi kronologinya teman-teman semua, jadi beliau ini, Alfi ini punya seperti kayak hubungan berpacaran lah begitu ya. Nah tapi memang benar-benar kayak hubungan yang toksik sekali. Jadi benar-benar hubungan itu yang menyakitkan lah, baik itu kayak seperti fisik, hati, batin, yang memang benar-benar itu harus diakhiri. Makanya alhamdulillah aku selalu kasih solusi yang mungkin memang bisa membantu setidaknya. Tapi waktu itu pernah dicoba, ternyata malah si cowok ini sampai ke rumahnya Alfi bawa pisau teman-teman, bawa ini apa namanya, senjata tajam yang memang benar-benar mau menyakiti Alfi, karena Alfi sudah mau mengakhiri hubungannya itu. Kenapa Alfi mau mengakhiri hubungannya itu? Karena beliau itu sudah mempermainkan Alfi, selingkuh, bahkan ngomong kasar dan segala macamnya gitu. Dia ngomong ke orang tuanya Alfi baik, tapi sementara di depan Alfinya dia benar-benar sangat berbeda begitu. Jadi keluarga Alfi ini benar-benar sayang sama cowok ini gitu. Jadi tapi Alfi ini diperlakukan semena-mena oleh si cowok. Nah Alfinya pengen bubar, tapi orang tuanya selalu pengen dia tuh bareng sama cowok ini karena memang dia udah terlihat baik gitu di mata keluarganya teman-teman. Dan memang itu benar-benar sangat-sangat ini loh, sangat-sangat ribet banget masalahnya kemarin. Tapi alhamdulillah aku bilang sama Alfi, komunikasikan sama orang tua, karena sesuatu hal itu memang harus dikomunikasikan. Segala sesuatu itu harus dibicarakan. Nggak ada ya orang tua yang mau hal-hal buruk lah buat anaknya, bagaimanapun caranya. Karakter orang tua itu berbeda, pola asuh orang tua berbeda, tapi pasti hal itu nggak akan pernah dia mau menyakiti anaknya. Nah begitulah ya. Nah sementara hal itu belum dilakukan Alfi, tapi alhamdulillah sekarang udah dikasih tahu sama orang tuanya. Alhamdulillah sekarang dia juga menerima ya Alfi. Mungkin menurutku itu cowok Alfi tuh kayak psikopat gitu loh, emang benar-benar apa ya, kayak kasar, bahkan main mau bunuh itu udah kayak di luar batas wajar gitu. Bahkan aku bilang ya udah laporkan aja Alfi, laporkan, kita punya hukum, kita punya jalur hukum gitu. Kalau memang dia kayak gitu kita nggak mau, ya kebahagiaan kita itu memang diri kita sendiri yang harus berusaha gitu. Nggak akan ada orang yang mau memikirkan diri kita kecuali diri kita sendiri gitu. Kalau memang kita tidak nyaman, tidak senang, ya buat apa dipertahankan begitu. Itu belum nikah loh teman-teman. Sedangkan apa ya, bukannya kayak kenalan aja tuh udah seperti itu, bagaimana nanti pernikahan. Sementara pernikahan itu kita menciptakan samawa, sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu kesejahteraan, ketentraman, kenyamanan begitu. Nah sedangkan sekarang aja lagi dalam masa perkenalan saya sudah seperti itu, apalagi nanti. Nah sebelum nikah aja kita harus lihat
baik lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya teman-teman semua. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Dan itu waktu ya, jadi pas kejadian itu kan malamnya ya, itu sekitar jam 7 dia datang ke rumah aku, terus dia marah-marah nggak jelas gitu. Dia marah-marah, aku diam kan Kak, aku nggak berani ngomong apa-apa karena aku udah males buat berdebat kayak gitu. Akhirnya dia main kasar lagi kan, main tangan, dia gampar aku. Kebetulan abang aku ngeliat kejadian itu, jadi akhirnya kejadian itu rame. Orang tua aku juga keluar, akhirnya keluarga aku percaya sama omongan aku yang selama ini. Selesai semua, orang tua aku mau ke rumah tuh cowok, mau ngomongin baik-baik, akhirnya tuh cowok ngalah kan. Akhirnya tuh cowok nggak mau orang tuanya tuh tahu kelakuan dia kalau dia tuh kasar sama aku. Ya udah, akhirnya dimaafin sama keluarga aku. Terus aku bilang aku udah nggak mau lagi sama dia. Besok harinya itu dia WA aku ngancam bunuh diri. Akhirnya aku tantangin kan, ya udah kalau mau bunuh diri silakan, apa perlu di depan aku bilang kayak gitu. Terus dia bener nekat, dia kayak di jembatan, di atas jembatan kayak gitu. Aku tontonin Kak, aku nggak sendiri tapi aku ngajak temen dia yang selalu jadi pawang aku, yang selalu belain aku pengen lihat. Ya udah, sekarang kalau mau bunuh diri silakan, aku bilang gitu. Aku udah sepasrah itu, aku udah nggak mau ribet. Dan akhirnya ya cuma omong kosong doang. Pas aku tantangin kayak gitu tuh, ternyata tuh cuma muji aku doang, dia pengen dikasihanin nama aku doang. Nggak tahu, dia juga takut sama kemainnya. Selama itu dia kayak gitu kan, melakukan hal-hal yang demikian untuk membuat Alfi itu ya udah nerima aja semua keburukan dia, udah nerima gitu kan. Iya, Benar yang aku bilang selama ini berarti ya. Mungkin selama ini tuh aku mikir kasihan, aku nggak mau disalahin. Ternyata setelah aku tantangin dia buat bunuh diri, dia mau lukain dirinya sendiri, aku udah masa bodoh, ternyata tuh cuma omong kosong, nggak jadi. Karena dia juga sendiri pun takut sama kematian itu. Kalau bisa dibilang tuh kayak cuma gaya-gayaan dia aja. Dan alhamdulillah tuh sekarang hidup aku tuh jauh lebih tenang, lebih tentram, nggak ada apa-apa. Oh, selama ini itu yang kakak bilang sama Alfi, lepaskan, insya Allah pasti hal yang baik tuh mendatangi Alfi. Jangankan dulu berharap untuk pengganti, tapi untuk diri sendiri dulu gitu, merasa tenang, merasa kayak tidak ada yang mengawas-awasi. Selama ini Alfi merasa kayak tiba-tiba nanti ada aja dia yang tiba-tiba kayak marah-marahin Alfi, yang tiba-tiba kayak mau nyakitin Alfi dan lain-lain. Kan itu berarti kita nggak hidup merdeka gitu loh buat diri kita sendiri, ya nggak? Dan aku tuh butuh 7 hari untuk sholat tahajud, minta kekuatan, minta petunjuk tuh, bener-bener harus dikasih keberanian buat ngelakuin hal itu. Dan alhamdulillah tuh tahajud aku tuh nggak sia-sia gitu loh Kak. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Masya Allah. Bener, aku udah bilang kan, Alfi lakukan ini untuk hidupmu selanjutnya. Kalau kamu bertahan untuk saat ini mau sampai kapan? Terus Alfi bilang kayak gini sama aku kan, iya Kak, kayaknya yang mengakhiri ini adalah cuma kematian. Masya Allah, kan Alfi itu cuma omong-omongannya dia aja untuk bunuh diri segala macam. Itu tuh cuma untuk buat Alfi itu kasihan sama dia, sehingga Alfi rela untuk tersakiti dan disakiti selama ini. Jangan pelihara lukamu yang satu yang jika akan membuat luka-luka yang lain. Masya Allah, benar sekali. Ya udah, alhamdulillah sekarang terlepasi hal yang besar itu. Akhirnya ya cukup sekali aja Alfi merasakan kayak ya galau lah ini segala macam. Itu cuma sementara. Insya Allah kebahagiaan akan menjemput Alfi ke depannya. Buat apa kita memelihara sesuatu yang selalu menyakiti kita demi membahagiakan orang lain? Alfi bilang kan, Alfi nggak mau dia kayak gini, Alfi nggak mau orang tua Alfi kayak gini. Sekarang lihat diri Alfi sendiri. Kalau Alfi
Tapi Kak, aku mau nanya deh, sampai sekarang pun aku masih ada rasa trauma gitu sama cowok, buat sekedar kenal aja pun. Ya, itu wajar. Sebagai manusiawi itu wajar. Bukan Alfi saja, setiap orang punya trauma masing-masing. Mungkin boleh ditanya sama semua yang di sini punya trauma masing-masing. Jangankan orang di sini, aku sendiri juga punya trauma. Karena kita manusia, kita mengalami kehidupan itu dengan berbagai macam cerita. Yang ketika memang kita mengalami hal itu sakit, akhirnya kita takut untuk tersakiti ulang. Siapa sih yang mau tersakiti untuk kedua kalinya? Nah, hal itulah yang menjadikan Alfi lebih kuat lagi, menjadikan Alfi sebagai pembelajaran untuk kedepannya. Kalau hal ini buruk, hal kedepannya jangan melakukan hal yang buruk kembali. Maksudnya seperti ini, Alfi tahu hal ini buruk, Alfi jangan lakukan itu lagi, karena sebelumnya Alfi sudah tahu hal itu akan buruk. Nah, jangan mau masuk ke lubang yang sama, begitu. Jadi untuk trauma itu jangan jadikan kita semakin takut sama orang lain, tapi jadikan kalau diri kita itu semakin hebat. Berarti orang lain aja belum tentu bisa seperti aku. Berarti aku mampu melakukan hal ini. Nah, untuk kedepannya Alfi harus berhati-hati lagi. Alfi jangan mudah untuk kayak terkecoh dengan omongan-omongan, dengan ucapan-ucapan yang palsu-palsu oleh laki-laki. Nah, makanya kata jangan pernah percaya dengan kata-kata lelaki, atau yang untuk laki-laki juga silahkan untuk lihatkan sesuatu hal yang benar itu bukti, bukan janji. Karena memang manusia sekarang itu banyak yang berkata-kata saja, mudah untuk melontarkan kata-kata. Nah, kita sebagai wanita jangan pernah untuk mau terayu oleh kata-kata itu. Nah, jadilah wanita yang ada prinsip deh. Kalau aku sendiri tuh punya prinsip, sebanyak apapun orang yang merayu, kalau kita sendiri tidak sesuai dengan prinsip, aku mau nikah, aku nggak mau pacaran. Nah, pegang prinsip itu, karena kayak pacaran itu cuma permainan belaka, teman. Aku bukannya sok-sok alim, sok-sok suci atau apa, tapi itu memang benar, bukan hanya pada agama saja, tapi untuk wanita itu pacaran itu sangat rugi waktu, rugi diri, rugi perasaan, rugi pikiran gitu. Jadi emang benar-benar yang udah kamu komitmen mau ini bla bla selesai, kita kenal orang tua ini sama macam. Kalau jodoh ikhtiar, benar-benar istiqoroh, kalau benar-benar jodoh itu dilancar-luncurkan sama Allah. Tapi kalau memang enggak, pasti akan dilancarkan sama Allah. Ini enggak baik loh untuk punya prinsip yang seperti itu. Jangan mau diberikan oh iya 2 tahun lagi Alfi, 3 tahun lagi ini segala macam, terus kita udah berharap akan tahun depannya datang, akan tahun depannya itu tidak ada, itu omong kosong. Nah, itu percayalah, begitulah Alfi untuk membela diri Alfi sendiri pada lawan jenis, begitu. Bener sekali Kakak. Mbak Nindri mau nanya dong. Silakan. Assalamualaikum Ustaz Dika. Waalaikumsalam. Ini saya mau sharing ya. Tadi kan Ustaz Dika membahas tentang anak muda, terus mengajak anak muda, pergaulan. Saya ingin tahu nih dari sudut pandang jenengan sendiri. Sekarang kan anak muda zaman sekarang gitu kan banyak ikut-ikut tren hijrah seperti itu ya. Itu memang baik. Cuma kan mungkin ada beberapa anak muda yang belum bisa memfilter gitu kan, siapa yang harus mereka ikuti seperti itu, sehingga memang banyak yang mungkin mereka ibarat kata bukan yang menyalahkan ya, mereka berbelok ke arah yang seperti mudah menyalahkan, mudah mengharapkan, mudah membid'ahkan seperti itu. Nah, kalau dari pandangan jenengan sendiri ini, bagaimana sih seharusnya kita itu menyikapi anak muda yang bisa dikatakan salah jalan gitu kan? Karena kan yang pasti ketika kita menuntut ilmu, kita harus tahu dulu sanad keilmuannya, sanad gurunya, seperti itu ya. Minimal kita juga tahu siapa guru kita. Nah, kan kebanyakan itu juga karena terbatas, sehingga mereka belajar hanya sekedar dari YouTube
hanya satu guru, satu ustadz, sehingga mereka meyakini dan mudah mengkafirkan orang lain seperti itu. Nah, kalau dari jenengan sendiri itu gimana sih Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kak, saya jawab ya, Kak In. Mau coba bantu. Baik. Ini yang bukan sedang sih. Sebenarnya dari dulu ya, booming hijrah. Misalnya ada komunitas hijrah misalnya ikut pengajian A. Lalu setelah keluar pengajian itu dia menjudge bahwa B itu salah. Misalnya seperti itu ya, Kak Putri, betul? Iya. Oke. Judgment ataupun menghakimi. Sering saya temukan bahwa kadang research ataupun nanya-nanya gitu ke teman-teman yang beda pemahamannya. Nggak usah jauh-jauh deh. Kemarin ketika anaknya Pak Ridwan Kamil almarhum, itu kan Muzammil Hasballah itu kan post tuh di Instagram beliau, al-ikhtilaf bla 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 bla, intinya ada perbedaan pendapat kan. Nah kemudian bagaimana sih cara menyikapi hal-hal tersebut yang tidak sepaham dengan akidah ataupun beda pemahaman misalnya ya. Dalam Islam diajarkan untuk bermusyawarah. Dalilnya apa Ustaz? Wasyawirhum fil amri. Hendaknya bermusyawarah dalam sebuah urusan. Kemudian terdapat juga di kalimat lain, di ayat lain, waqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Jikalau bentar. Badin ya, nanti aja besok ya. Saya lagi belajar, bentar ya. Waqala Allah Ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in. Dan jikalau berselisih, artinya berbeda pendapat, itu wajar. Dulu ketika Al-Imam Syafi'i belajar ke Imam Malik, jadi ketika itu Imam Syafi'i datang ke rumah beliau, datang ke Imam Malik ya. Apakah ketika Imam Malik datang ke Imam Syafi'i langsung diterima sama Imam Malik? Tidak langsung diterima. Kenapa demikian? Ketika itu bukunya Imam Malik itu Al-Muwatta itu dihafal oleh Imam Syafi'i. Sampai ngelotok sampai bab sekian, ini sekian. Dan ketika Imam Malik menyampaikan, itu maksudnya sudah di majelis ya. Imam Syafi'i hadir tuh. Imam Malik menyampaikan apa pendapat beliau. Imam Syafi'i angkat tangan ketika itu, menegur. Jadi kan ibaratnya kata Imam Syafi'i itu, misalnya gini, Ustadz afwan ada yang salah Ustadz. Yang buat kitabnya Imam Malik, tapi yang menegur Imam Syafi'i. Jadi sudah kebacakan. Artinya apa? Setiap pemikiran manusia itu berbeda. Likulli ra'sin ra'yun. Setiap kepala itu pasti mempunyai pikiran ataupun pendapat. Namun ketika Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Malik, apakah Imam Syafi'i menjudge Imam Malik? Tentu tidak. Kemudian setelah majelis beliau bermusyawarah ke rumahnya Imam Malik, makan sambil berdiskusi. Berdiskusi dengan apa? Yaitu wa in tanaza'tum fi syai'in, dan jikalau berselisih dalam sesuatu, farudduhu, maka kembalikan ilallahi wa rasulih. Kembali kemana? Kembali ke Al-Quran dan juga As-Sunnah. Namun Islam tidak mengajarkan untuk menjudge. Tapi yang saya tangkap adalah, saya tahu ya maksudnya arahnya kemana itu kan, ke arahnya kemana saya udah tangkap itu. Contoh, misalnya kita misalnya NU dijelek-jelekan oleh, misal kita sebut inisial W, kaum W misalnya, Wahabi misalnya. Kita yang misalnya bukan NU, bukan Wahabi, misalnya saya Muhammadiyah, misalnya saya pribadi Muhammadiyah, apakah saya langsung menjudge bahwa NU dengan apakah
saya bisa menjudge NU dan Wahabi berselisih? Tentu tidak. Kan harus ada tabayun dulu mencari kebenaran. Namun mutlak saya garis bawahi, di dalam Islam itu tidak ada kalimat menjudge, hanya musyawarah. Jadi kalau ada teman yang keluar setelah keluar pengajian, kemudian dia menjudge bahwa hanya pendapat dia yang benar, itu salah besar. Lantas bagaimana sih kita menyikapinya? Ya ajak ngobrol, musyawarah. Loh kenapa antum kayak gini? Kita juga nggak bisa ngejudge beliau. Ternyata setelah saya research, guru-guru beliau tuh nggak bilang seperti itu. Ambil contoh Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Khalid Basalamah itu beliau ahlinya Sirah Nabawiyah. Itu ngelotok Sirah Nabawiyah itu. Tentang kisah-kisah Nabi itu beliau jagonya. Kemudian Ustadz Syafiq Riza Basalamah, itu juga beliau jago di masalah Sirah Nabawiyah. Apakah, lihat coba pengajian beliau yang full ya. Apakah pernah beliau menjudge Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Luqmanul Hakim sesat? Udah gak pernah. Itu full itu. Yang ngejudge siapa? Yang ngejudge muridnya. Berarti yang salah bukan gurunya, yang salah muridnya. Gitu. Menganggap dirinya setelah keluar pengajian itu suci. Nah itu yang salah. Kayak kita yang sekarang majelis nih, misalnya majelis online ya. Apakah kita setelah keluar dari majelis menjudge orang-orang yang tidak ikut kajian itu tidak suci? Kan gak bisa seperti itu. Contoh, kita habis jamaah nih, yang laki-laki jamaah di masjid kan. Ikhlas itu terbagi dua. Ikhlas sebelum berangkat ibadah dan juga ikhlas setelah beribadah. Sebelum beribadah kita harus ikhlas dulu nih, niatnya karena Allah Ta'ala. Setelah keluar ibadah pun itu dicek ikhlas kita tuh. Ngelihat orang-orang yang gak jamaah